Oke, halo teman-teman, kembali lagi. Jadi di video kali ini seperti biasa ini adalah series belajar bareng ajaib. Jadi ini adalah episode yang keempat, di mana episode pertama kita bahas mengenai cara membaca bit over. Episode kedua kita belajar mengenai dividen. Episode ketiga kita belajar mengenai foreign flow atau aliran dana asing. Nah, yang keempat kita belajar mengenai dasar analisis teknikal. Jadi di series ke depan, jadi kita akan belajar semua basic dulu. Nah, kita langsung aja. Belajar dasar analisis teknikal. Nah, apa itu analisis teknikal? Oke, sebentar, sorry. Oke, apa itu analisis teknikal? Analisis teknikal adalah analisa pergerakan harga saham, di mana menggunakan histori pergerakan harga saham tersebut di masa lalu. Jadi data masa lalu digunakan untuk memprediksi pergerakan harga di masa yang akan datang. Jadi itu adalah analisis teknikal. Nah, adapun data-data yang dipakai oleh analisis teknikal itu ada 5 data biasanya. Open, high, low, close, dan volume. Bagi teman-teman yang nggak tahu, open itu artinya apa? Open itu artinya harga pembukaan. Sementara high itu artinya adalah harga tertinggi yang pernah dicapai saham tersebut pada satu periode tertentu. Sementara low adalah harga terendah yang pernah dicapai saham tersebut. Dan close adalah harga penutupan. Dan volume adalah total jumlah lot yang diperdagangkan dalam satu periode tertentu. Seperti itu. Nah, ini contoh struktur candlestick-nya di sebelah kanan sini. Ini adalah struktur candlestick-nya. Nah, saya biasa menganalogikan analisis teknikal itu seperti ini. Seperti saya mau beli satu buah Alfamart. Jadi misalkan Alfamart ini dijual. Terus saya mau beli Alfamartnya, apa yang akan saya lakukan? Nah, saya kalau punya pendekatan teknikal, yang akan saya lakukan adalah saya akan duduk di depan Alfamartnya, di seberang Alfamartnya, di depan Alfamartnya, intinya di sekitar Alfamartnya. Apa yang akan saya lakukan? Saya akan mengamati. Kira-kira yang masuk Alfamartnya berapa orang? Rame nggak orang-orang yang keluar masuk Alfamartnya? Gimana trafficnya? Gimana traffic Alfamartnya? Saya akan ngamatin. Gimana transformasi Alfamartnya dari kemarin sampai hari ini gimana? Jadi itu yang akan saya amati. Jadi apa yang kelihatan dari luar itu mencerminkan segalanya bagi seorang analis teknikal. Kalau ternyata setelah 1 minggu pengamatan yang berkunjung banyak Alfamartnya, banyak yang keluar masuk, berarti Alfamartnya layak beli. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini adalah prinsip analisis teknikal. Kalau dalam dalam saham yang tercermin atau kelihatan dari luar ya harga saham, ya kan? Makanya sering ada istilah harga mencerminkan segalanya atau price discount everything. Ini salah satu prinsip dari Dow Theory. Harga mencerminkan segalanya, price discount everything. Maksudnya gimana, Pak? Maksudnya adalah dengan hanya melihat harga saham, pergerakan harga saham yang naik, turun, sideways dan segala macam, itu kita bisa mengambil kesimpulan bahwa misalkan kalau harga sahamnya turun terus, berarti sesuatu yang kurang baik sedang terjadi di perusahaan ini. Begitupun kalau harga sahamnya naik terus. Kalau harga sahamnya naik terus, berarti ada sesuatu yang bagus nih yang sedang terjadi dengan perusahaan ini. Tanpa kita baca berita, tanpa kita buka laporan keuangannya, tanpa kita baca-baca informasi dari manapun, kalau harganya naik atau turun, itu sudah mencerminkan segalanya. Nah, ini contohnya. Misalkan waktu itu ada satu emiten namanya Cowell Development. Jadi waktu 2019 harga saham Cowell ini udah di harga 50 November 2019.
Tidak ada yang tahu ini perusahaan kenapa. Sampai akhirnya pada bulan Juli 2020 atau sekitar 7-8 bulan setelah harga sahamnya ke 50, baru muncul berita bahwa Cowell Development itu dipilotkan atau pilot. Nah, jadi harganya bergerak duluan. Harganya bergerak duluan. Bahkan tanpa kita baca berita ini pun diputus pilot pun, dengan harga sahamnya yang ke-50, berarti ada something yang terjadi di perusahaan tersebut yang mungkin belum diketahui oleh publik. Contoh lainnya, nah ini contoh salah satunya harga saham WIM, Wismilak, rokok. Harga saham WIM dia naik terus dari bulan Maret, tentu Maret banyak yang crash, lalu naik terus sampai harga 250. Nggak ada yang tahu kenapa, sampai muncul berita 26 Juli, beritanya bahwa labanya naik 409%, dan sekarang harusnya saham WIM kisaran di harga 1000 kalau saya nggak salah. Seperti itu. Jadi tanpa kita baca berita ini, itu kita udah bisa menyimpulkan bahwa oh, ini saham WIM ada sesuatu yang baik nih yang terjadi di saham ini. Ternyata laba bersihnya naik. Seperti itu. Nah, untuk analisis teknikal sendiri, ruang lingkupnya itu cukup besar, cukup banyak. Ada price, ada volume, ada chart pattern, ada support, ada support resisten, ada trend. Nah, yang kita akan bahas di sini, ini hanya price dan support resisten. Nanti kita di belakang akan praktek juga. Nah, videonya mungkin akan akan panjang, jadi dimaklumi saja dan disimak baik-baik saja. Nah, ini adalah bentuk chart dalam analisis teknikal. Jadi saya akan ngajarin dari basic banget. In case teman-teman nggak ngerti, ini kalau chart ini artinya apa? Sumbu X, sumbu Y itu artinya apa? Inilah artinya. Sumbu X itu artinya periodenya, tanggalnya, periodenya, waktu bulan ke bulannya. Jadi grafik saham pasti akan bergerak ke kanan. Grafik saham pasti akan bergerak ke kanan. Kenapa ya? Karena periode X akan nambah terus. Sementara harga saham itu diwakili oleh sumbu Y. Harga saham Y. Seperti itu. Nah, ini kurang lebih cara bacanya kalau Bapak Ibu dikasih chart. Semua chart sama. X-nya periode, Y-nya itu harga saham. Pasti sama, nggak ada yang beda. Nah, kalau teman-teman tadi lihat, di sini ada warna hitam, ada warna putih. Artinya apa? Ya, simpelnya, gampangnya, hitam itu turun, putih itu naik. Simpelnya sederhana itu. Hitam itu turun, putih itu naik. Atau kalau di aplikasi charting toolsnya Ajaib, biasanya pakai warna merah atau hijau misalkan. Merah itu artinya turun, hijau itu artinya naik. Ya, tergantung warna yang digunakan atau warna yang disetting itu warna apa. Nah, sekarang setelah kita lihat satu, ini namanya candlestick chart ya. Setelah kita lihat satu candlestick chart, kita pasti bingung, Pak Frans, kenapa ini ada yang ekornya panjang, ada yang warna hitam, ekornya panjang ke atas, panjang ke bawah, itu artinya apa? Nah, disinilah kita akan belajar namanya struktur candlestick. Struktur candlestick. Jadi ini adalah struktur candlestick. Tadi saya bilang bahwa candlestick itu ada empat. Ada open, high, low, close, volume. Candlesticknya kenapa bisa warna hitam? Karena harga closingnya di bawah harga open. Ini harga open, ini harga closing di bawah. Sementara kalau putih, harga closingnya di atas harga open. Ya gampangnya kalau putih naik, kalau hitam turun. Gampangnya kayak gitu. Nah, terus gimana sebuah candlestick itu terbentuk? Nah, disinilah kita akan coba simulasi. Misalkan, waktu tanggal 14 Februari 2016, ini misalkan ya, cuma analogi. Harga saham Bank BCA itu dibuka pada harga Rp10.000. Nanti akan muncul di grafiknya. Tuk. Satu gini 10.000. Nah, terus jam 11 siang, harga saham BCA itu turun jadi 9.800 misalkan. Turun. Tuk, turun. Nah, turun nanti candlesticknya akan begini warna hitam. Kenapa? Ya ini otomatis kalau harganya turun di bawah open, candlenya akan warna hitam. Nah, terus jam 2 siang, harga Bank BCA-nya naik jadi 10.500. Nanti bentuk candlestick ya akan seperti ini. Akan seperti ini. Nah, karena tadi sempat nyentuh 9.800 dan naik jadi 10.500,
maka dia akan meninggalkan ekor atau namanya shadow, kita biasa nyebutnya. Shadow. Ekornya 9.800. High-nya 10.500. Ini high masih sama dengan close. Nah, terus jam 4 sore harga BCA-nya ternyata turun. Turun ditutup di harga 10.300. Nah, kalau jadi seperti ini, nanti bentuk candle-nya akan jadi seperti ini. Nah, ini sama. Low, open, close, high. Open, high, low, close. Kurang lebih sama seperti itu. Gitu. Jadi itu gimana sebuah candlestick itu terbentuk, teman-teman. Nah, next-nya, ini tentang candlestick. Nah, selanjutnya, apalagi yang kita pelajari, yaitu tentang support resisten. Support resisten. Nah, support resisten itu apa? Support resisten itu adalah area pergerakan harga saham. Itu support resisten. Itu support resisten. Analogi paling mudah adalah ketika kita lagi di lantai 1 sama di lantai 2. Lantai 1 sama lantai 2. Contoh, misalkan teman-teman semua ada di lantai 2. Teman-teman berdiri di sini. Nah, ini adalah area pergerakan teman-teman. Atau kalau misalkan jangan teman-teman, bola juga boleh, atau teman-teman juga boleh, sama aja. Area pergerakan teman-teman itu terbatas di atap lantai 2, atau di sini kita nyebutnya resisten, dan di lantainya lantai 2, atau biasa kita sebut support. Nah, terus apa yang terjadi ketika teman-teman turun? Misalkan teman-teman turun, naik tangga, tuk, turun. Teman-teman ada di lantai 1, di sini. Apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi adalah supportnya, yang tadi kan supportnya itu kan lantainya lantai 2 kan. Lantainya lantai 2 adalah support. Sekarang lantainya lantai 2 ini, yang ini, itu jadi resisten. Sementara supportnya, ya ada support baru di sini. Lantainya lantai 1. Nah, kalau seperti ini ya area pergerakan harganya ya pasti antara sini, atapnya lantai 1 dan lantainya lantai 1. Jadi areanya begini. Nah, support resisten itu punya beberapa karakteristik. Nanti kita jelasin di belakang. Tapi sebelum itu ada 2 jenis support resisten. Yang pertama ada klasik, yang kedua ada dynamic. Klasik itu adalah support resisten yang nggak bisa berubah ketika harganya bergerak. Itu klasik. Contohnya tarik-tarik garis, itu klasik. Sementara dynamic adalah support resisten yang dia bisa ngikut. Kalau harganya naik, support resistennya ikut naik. Harganya turun, support resistennya ikut turun. Itu dynamic. Biasanya pakai indikator moving average misalkan. Nah, ini contoh dynamic. Ini contoh dynamic di saham PTRO. Jadi nanti kalau saham PTRO-nya naik misalkan, saham PTRO-nya naik ke sini, nanti moving average-nya atau support-nya akan ikut terus ke sini. Akan ikut. Nah, contoh ini deh. Ini harga sahamnya naik, support-nya naik terus di sini. Support-nya naik terus. Tuh, nah di sini supportnya. Udah breakdown ya udah selesai. Kayak gitu. Sementara kalau yang klasik, ini contoh yang klasik di saham Garuda misalkan. Yang klasik, contoh di sini ada kisaran 340-an kayaknya. 340-an, di sini ada resisten. Udah tembus, udah breakout. Ya udah dia nggak akan ngikut naik. Kenapa ya? Ini namanya klasik. Kita harus buat support resisten lainnya secara manual. Di sini 364 misalkan hari ini 364 naik sampai sini. Nah, di sini resisten yang di sini itu nggak akan ngikut lagi, nggak akan garisnya tiba-tiba naik sendiri, nggak akan. Karena ini klasik, kita place secara manual, kita taruh secara manual. Seperti itu. Jadi ada 2. Dan yang akan saya ajarkan di sini itu adalah yang klasik, bukan yang dynamic. Yang dynamic teman-teman bisa explore atau baca terkait moving average, itu cukup mudah. Nah, tadi saya bilang di awal bahwa support resisten itu punya karakteristik. Punya beberapa karakteristik. Karakteristik yang pertama adalah harga umumnya akan berbalik arah saat menyentuh level support dan resistennya. Saat menyentuh support, level dan resistennya. Nah, dari sini ya kita bisa lihat. Jadi analoginya kalau udah kena support, dia pasti ke resisten lagi. Habis kena resisten, dia balik ke support lagi.
Habis kena support dia balik ke resisten lagi. Habis kena resisten dia balik ke support lagi. Tapi Nah, dari sini itu muncul satu strategi yang kita sering dengar dengan nama buy on weakness dan sell on strength. Jadi beli di support, jual di resisten. Beli di support, jual di resisten. Nah, ini belum lagi beli di sini, ini belum bisa jual. Nanti kalau harga kesini lagi baru jual lagi. Jadi gitu. Cuma masalahnya harga tidak akan selalu bergerak seperti ini. Harga habis kena resisten turun ke support. Habis turun ke support naik resisten. Enggak seperti itu. Kenapa, Franz? Karena kalau pergerakan harga seperti itu, nanti harga saham, misalkan ini support resisten, harga saham geraknya akan datar terus. Kenapa? Karena habis kena support, kena balik resisten. Habis kena support, balik resisten. Habis kena support, balik resisten. Nah, jadi tidak akan seperti ini terus. Maka dari itu adalah namanya karakteristik yang kedua, yaitu harga akan melanjutkan pergerakan harganya ketika support dan resistennya tertembus. Jadi ada kalanya harga kena support itu akan terus lanjut turun, atau harga kena resisten akan terus lanjut naik. Nah, analoginya seperti ini, seperti kita lantai tadi. Kalau kita di lantai 1, nah kita di lantai 1 sini, naik ke lantai 2, ya kita pindah area namanya. Tadi ini area 1, ini area 2, kita pindah area. Yang tadinya resisten jadi support. Nah, kalau turun yang tadinya support di sini itu jadi resisten, Kalau harganya turun, misalkan harga turun ke sini. Nah, jadi dari karakteristik ini, ya ini harga akan melanjutkan pergerakan harganya ketika menembus support dan resistennya. Itu dari sini kita bisa punya strategi. Strateginya adalah buy on breakout, sell on breakdown. Jadi beli waktu breakout, jual waktu breakdown. Nah, contohnya gimana misalkan? Misalkan ini ternyata breakout, ternyata turun nih, ternyata turun lagi ya. Di sini stop loss berarti. Oh, ternyata di sini breakout, harganya nggak balik lagi ke bawah garis biru atau garis supportnya sini. Ya berarti ini kita bisa beli. Dia akan naik terus sampai mencari resisten selanjutnya. Angka resisten selanjutnya dari mana, Pak? Dari histori titik tertinggi grafik sebelumnya. Seperti itu. Nah, itu tentang support dan resisten. Nah, selanjutnya kita akan belajar yang namanya tren. Ini yang paling penting. Jadi, tren ini itu adalah kecenderungan sebuah pergerakan harga. Ya sama seperti judulnya, tren. Sekarang lagi ngetren apa nih? Oh, sekarang lagi ngetren misalkan kalau terakhir tanaman monstera misalkan. Ya, trennya orang-orang beli monstera. Nah, kalau tren dalam saham ini, ya kecenderungannya sebuah pergerakan harganya seperti apa? Di market sendiri itu ada 3. Ada downtrend, ada sideways, ada uptrend. Downtrend itu kecenderungan turun, jadi harga sahamnya secara keseluruhan itu turun. Ingat, secara keseluruhan, bukan berarti chartnya akan turun terus seperti ini, enggak. Tapi pasti akan ada turun, naik, turun lagi, naik lagi, turun lagi, naik lagi. Ini namanya kecenderungan. Nah, sementara sideways ya, kecenderungannya harganya hanya bergerak dalam satu area mendatar, itu namanya sideways. Nah, ini bergerak dalam satu area mendatar, ini namanya sideways. Sementara kalau uptrend itu bergerak dalam satu area naik. Itu sideways, itu uptrend, Itu uptrend. Ingat, sekali lagi, tren itu kecenderungan. Jadi kalau dibilang satu saham uptrend, bukan berarti grafik sahamnya akan nanjak terus kayak gini, tidak. Tapi dalam nanjak ini akan ada naik, ada turunnya. Ada naik lagi, ada turunnya lagi. Ada naik lagi, ada turunnya lagi. Ada naik lagi, ada turun lagi. Ini namanya tren. Seperti itu, teman-teman. Nah, jadi itu untuk materinya. Nah, sekarang kita coba nih. BS. Nah, ini saham PNBS. Di saham PNBS,
disampaikan BS. Ini ceritanya. Jadi kalau saya sendiri itu lebih seneng pakai support resisten klasik daripada dynamic. Jadi saya jarang tuh pakai moving average. Nah, contoh, ini moving average nih. Saya jarang pakai moving average. Yang saya sering pakai itu adalah support resisten klasik. Support resisten klasik. Nah, support resisten klasik. Nah, kalau seperti ini, Pak Frans supportnya di mana, resistennya di mana? Yang pasti resistennya satu ada di sini. Ini titik tertinggi sebelumnya. Jadi menentukan resistennya, cari aja titik tertinggi sebelumnya di mana. Ternyata setelah dilihat-lihat, oh titik tertinggi sebelumnya ada di sini. Berarti di sini resistennya. Ya kan? Di sini resistennya. Nah, terus selanjutnya ini ceritanya breakout nih. Ketika breakout seperti ini gimana? Nah, ini bisa pakai strategi misalkan buy on breakout. Berarti setelah ini kita harus cari target harga selanjutnya di berapa. Misalkan oh ternyata di sini resisten selanjutnya ada di di sini udah kena. Ada kisaran sini. Nah, ini ada satu area, ini juga bisa jadi patokan untuk kita cari resisten. Ternyata di sini udah mau kena. Berarti kalau udah seperti ini ya kurang menarik berarti harga sahamnya. Kenapa? Karena harganya udah hampir kena resisten selanjutnya. Dan udah naik juga dari beberapa hari sebelumnya. Jadi ini tidak menarik lagi. Atau kalau teman-teman mau maksa untuk trading di sini misalkan. Ya teman-teman bisa pakai acuan supportnya ini. Supportnya ini. Resistennya ini. Nah resistennya ini. Resistennya ini. Nah cuma pertanyaannya adalah apakah risk and rewardnya sebanding? Risk and reward itu maksudnya gimana, Pak? Risk and reward itu mudahnya gini. Kalau teman-teman menang, teman-teman dapat berapa? Misalkan sekarang harga 107. Targetnya kurang lebih 115. Ini kalau teman-teman menang nih, kotak biru, dapat segini. Tapi kalau teman-teman kalah, teman-teman rugi segini. Rugi sekotak merah ini. Kotaknya saya rubah jadi warna merah. Hup. Nah, rugi sekotak merah itu. Ini kan risk rewardnya itu 1:1 dan seharusnya risk reward yang menarik ya minimal 1:2. Artinya kalau saya menang 10 maksimal saya rugi cuma boleh 5. Nah itu masalah risk and reward. Jadi technical juga gunanya buat risk and reward. Contoh saham lain lagi ada apa? Misalkan ada AALI. Nah AALI ini supportnya di sini. Nah supportnya di sini. Ini kotaknya saya hapus dulu, ini kotak coretan saya. Nah, supportnya di sini. Saya ganti warna merah. Hup. Warna merah. Oke. Kenapa Frans supportnya di sini? Karena sebelumnya dia sempat nyentuh di sini sekali, di sini 2 kali, di sini 3 kali. Ini support. Nah, terus resistennya di mana? Ya sama. Di sini dia nyentuh sekali, di sini nyentuh 2 kali, di sini nyentuh 3 kali. Berarti ini resistennya buat AALI misalkan. Nah kalau udah kayak gini gimana? Ingat prinsipnya, abis kena resisten turun ke support, apalagi candlenya candle hitam seperti ini, biasanya turun dulu, koreksi dulu. Apakah bisa sampai support lagi? Belum tentu. Nah itulah seninya technical. Kita harus nambahin beberapa indikator lainnya buat boost confidence kita. Kalau mau buta kita baca price and candle doang bisa. Price and volume doang bisa, tapi itu ilmu lain lagi. Seperti itu. Jadi kurang lebih itu pengantarnya untuk dasar technical analysis. Nanti di nextnya, di teman-teman kalau teman-teman belajar technical analysis nextnya, teman-teman akan belajar yang namanya juga chart pattern. Ini contohnya pattern triangle di sini. Ini salah satu contoh pattern triangle. Breakout, dia rally, terus turun lagi. Jadi seperti itu, teman-teman. Gitu tentang materi support. Tentang materi dasar analisis teknikal. Tentu bagi yang udah jago mungkin ini mah biasa aja. Cuma bagi yang baru belajar, saya harap ini bisa jadi insight buat teman-teman yang baru belajar. Seperti itu teman-teman. Yuk mari, silakan yang mau berdiskusi boleh di kolom komentar. Nanti saya respon, kita ngobrol sama-sama. Dan seperti biasa, terima kasih dan sampai jumpa di series belajar bareng ajaib untuk episode yang selanjutnya. Selamat sore semuanya.